Welcome back everybody. Saudara semua di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya dalam channel YouTube yang luar biasa ini. Oke, sebelum saya mulai video ini, saya mungkin ingatkan untuk Bapak Ibu ya, saudara semua yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon Anda subscribe channel YouTube ini dan Anda tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Oke, saya mulai video ini, video sangat luar biasa ini. Khusus saya bahas tentang teknologi informasi, ya. Teknologi artificial intelligence, ya. Ya, beberapa minggu yang lalu sempat dihebohkan dengan berita di negeri Republik Indonesia ini, ya, pegawai negeri sipil akan diganti perannya dengan robot, dengan teknologi AI, ya, artificial intelligence, ya. Jadi ke depannya hal-hal yang bisa digunakan dengan digital untuk mempercepat proses, ya, proses pekerjaan itu sudah diganti dengan robot, ya, ya, tidak menggunakan peran manusia lagi. Nah, ini satu hal yang sungguh mengkhawatirkan, ya. Ini yang membuat lambat laun akan mengurangi tenaga kerja dan akan membuat pengangguran. Nah, dalam video ini saya memang ingin bicarakan tentang bola kristal ekonomi Indonesia ke depan. Saya ini kan apa yang saya punya pandangan, saya berbagi di sini. Jadi ini adalah apa buah pikiran saya. Saya saya memprediksikan bahwa kedepannya ekonomi Indonesia, ya, kita ini bukan bahkan di dunia, ya, tapi khusus saya bicara di sini tentang kemajuan teknologi, peran-peran robot, ya, teknologi AI dan segala macam, ya, dengan pesatnya teknologi ini, digitalisasi ini membuat ekonomi bukan semakin membaik ke depannya, malah semakin memburuk. Karena apa? Karena suatu negara pertumbuhan ekonominya itu baik, ya, itu kita mesti melihat angka penganggurannya berkurang. Dengan digantinya dengan semuanya dengan teknologi, ya, digitalisasi, ya, maka pengangguran itu akan semakin meningkat. Maka kedepannya itu ekonomi kita, bukan Indonesia ini, bukan semakin membaik, ya, malah semakin memburuk. Pasti akan terjadi krisis ekonomi ke depannya kalau pemimpin negara kita, ya, yang berkompeten di dalamnya tidak bisa mengelola situasi ini dengan baik, ya. Karena yang paling penting di sini adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena inilah untuk ekonomi, ya, untuk pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, saya mau bicara di sini bahwa tanda-tanda itu memang sudah kelihatan sekarang. Makanya ini bola kristal untuk kedepannya ekonomi Indonesia ini. Pertama itu tanda-tandanya itu kita bisa lihat pajak akan naik, ya. Jika pajak akan naik, ya, itu sangat mengganggu sekali, mengganggu investasi, ya. Yang kedua juga, ya, ujung-ujungnya mengganggu investasi kalau pajak akan naik, karena perusahaan-perusahaan besar itu pasti, ya, perusahaan pasti akan mengurangi jam kerjanya. Karena apa? Karena ada pajak dari PPN, ya, ada pajak progresifnya, ya, pajak penghasilannya. Nah, ini akan cenderung untuk mengurangi jam kerja. Kalau mengurangi jam kerja berarti cenderung akan mengurangi tenaga kerja di sini. Nah, yang kedua, pengangguran itu pasti meningkat. Kenapa pengangguran pasti meningkat? Karena setiap perusahaan, ya, atau setiap bisnis di dunia ini, baik itu bisnis besar atau bisnis kecil, ya, pasti akan berusaha mengurangi biaya overheadnya, ya. Nah, di sini cara yang tercepat, cara yang paling mudah untuk melakukannya, untuk bisa mengurangi biaya-biaya overhead itu, ya, adalah bagaimana perusahaan itu mengurangi liabilitas gajinya. Yang pasti di sini
adalah perusahaan akan merumahkan pegawai. Nah, kalau perusahaan merumahkan pegawainya, ujung-ujungnya kembali lagi ke pengangguran bertambah. Itu. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi itu sekarang sudah teknologi tak kasat mata atau orang biasa bilang dunia maya. Nah, ini teknologi yang padat modal, yang relatif mahal. Nah, dewasa ini ya, perusahaan-perusahaan itu bisa melakukan banyak ya bisnis-bisnis mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, segala hal mereka bisa lakukan ya dengan lebih sedikit ya. Mereka tidak perlu harus menggunakan karyawan yang banyak. Mereka hanya dengan lebih sedikit pekerjaan ya. Mereka bisa melakukan bisnis itu karena memang dengan sedikit pekerjaan itu menjadi lebih menguntungkan, lebih efisien, lebih efektif di sini, biaya lebih murah di sini. Ini akan sangat menurunkan ya, jadi ke biaya cost produksi overhead mereka, dan nanti akhirnya apa? Pengangguran akan semakin banyak di sini. Pasti akan ada pengurangan tenaga kerja di sini. Nah, kembali lagi ke pengangguran. Jadi inilah tanda-tanda sudah kelihatan sekarang ini. Dan prediksi ke depan akan semakin menjadi buruk. Nah, cara yang karena teknologi ini, karena semua menggunakan teknologi ini yang menyebabkan sekarang ini angka tenaga kerja tidak sebanding dengan keterampilan atau kemampuan. Nah, sehingga ada ledakan pengangguran nanti akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, ini adalah masalah berat ekonomi Indonesia. Nah, dimulai dari pemimpin kita sendiri. Kalau pemimpin kita salah kebijaksanaan, salah langkah, maka masalah besar akan dihadapi. Nah, inilah yang tadi sebelum saya katakan bahwa ada berita-berita informasi bahwa kiamat PNS, kiamat robot. Karena kiamat PNS karena nanti pemerintah akan menggunakan robot dalam setiap pekerjaan-pekerjaan ya, segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Nah, ini dimulai dari Presiden Joko Widodo. Nah, saya kutip ini pernyataan dari Presiden Joko Widodo ya. Itu saya baca ya dalam Musrenbang Nas RPJMN 2020-2004 itu pada Desember 2019 lalu ya. Presiden Joko Widodo mengatakan ya, ini bukan barang yang sulit ya. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pemimpin di daerah maupun di nasional. Dia mengatakan itu ya di depan seluruh kementerian atau lembaga ya, saat dia memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbang RPJM tadi. Nah, kata dia, nanti dengan big data yang kita miliki ya, memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI, teknologi artificial intelligence itu tidak bertele-tele, tidak muter-muter, katanya begitu ya tegasnya. Nah, berdasarkan data ya Kepegawaian Negara atau BKN yang dikutip ya. Nah, yang saya kutip ini ya, itu jumlah PNS per 30 Juni tahun 2021 itu adalah 4,8 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah institusi daerah, itu 77% atau 3,1 juta orang. Sementara itu jumlah pegawai pemerintah dan perjanjian kerja ya, kayak honorer gitu ya, PPPK di Indonesia adalah 49.000 orang. Dengan kapasitas terbesar juga di daerah sebanyak 95% atau 47.000 orang. Ini jumlah angka yang cukup besar ya. Nah, ke depan dimulai dari pemerintah. Jika pemerintah semua menggunakan teknologi AI, jadi semuanya digital ya, tidak sudah istilahnya pakai robot ya, mengurangi peran manusia.
maka akan semakin banyak ya. Jadi kalau dimulai dari PNS sudah berkurang ya untuk memperkecil anggaran, karena memang anggaran untuk PNS cukup besar ya. Anggaran gaji PNS di seluruh Indonesia, belum juga membayar pensiunnya. Jadi ini pemerintah memang butuh anggaran yang cukup besar. Itu dari segi pemerintah ya. Nah, jika pemerintah memulai dengan cara itu, menggunakan robot ya, teknologi AI ya, menggeser peran manusia, nah sektor swasta itu pasti akan mengikuti. Kalau pemerintah memberi contoh seperti itu, maka swasta akan mengikutinya. Ya, akan mengikuti seperti di luar negeri, seperti di China atau negara-negara lain ya, yang di restoran atau di mana, di instansi-instansi, di perusahaan-perusahaan ya sudah menggunakan robot sebagai pelayan atau apapun yang mengganti, yang mungkin security satpam pun nanti memakai robot. Hal-hal yang tidak begitu penting peran manusia digunakan robot, digunakan teknologi AI itu. Nah, jika swasta pasti akan mengikuti pemerintah. Pemerintah ingin mengurangi anggaran ya, gaji dan pensiunan dan segala macam. Nah, swasta apalagi, justru swasta lebih ingin mengurangi hal-hal seperti itu. Masalah gaji ya, tunjangan-tunjangan yang lain atau daripada. Nah, inilah yang membuat kedepannya pekerjaan, lapangan pekerjaan akan semakin sulit. Jadi Anda sekarang yang sudah bekerja, beruntunglah Anda, jangan membuat yang aneh-aneh di perusahaan ya, karena ini situasi kondisi pandemik ini membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan ya dengan kondisi pandemik ini mengalami banyak kerugian-kerugian. Perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, banyak yang rugi. Nah, karena perusahaan-perusahaan yang banyak yang gulung tikar, banyak rugi, yang banyak mengalami penurunan omsetnya, bisnisnya, maka banyak sekali mereka mengurangi karyawan untuk mengefektifkan anggaran itu. Nah, pasti banyak terjadi pengurangan karyawannya. Nah, disinilah ledakan pengangguran cukup tinggi sekali. Apalagi pemerintah sudah mencanangkan itu, maka sektor swasta dengan begitu yang menyerap tenaga kerja begitu banyak di Indonesia dari sektor swasta. Bisnis-bisnis yang padat modal ya, seperti bank-bank ya, sekarang sudah banyak sekali bank-bank digital ya, sudah bermunculan ya. Nah, bisa diikuti dengan sektor bisnis asuransi atau bisnis sekuritas atau bisnis yang lain yang tidak menggunakan manusia lagi, sudah menggunakan digital, menggunakan teknologi AI dan segala macam. Saya kurang mengerti masalah teknologi itu. Yang pasti di sini bahwa ini adalah membuat pengangguran semakin hari semakin tinggi. Ekonomi berarti apa? Tanda-tanda tidak akan membaik di sini. Karena pemerintah memberi contoh dengan digitalisasi, teknologi AI, dan memang kita tidak bisa menghindar dari situ. Karena ini adalah kemajuan teknologi ya, di seluruh dunia semua begitu. Nah, jika di sini Indonesia ini, nah kelemahannya karena apa? Yang berikut adalah karena sistem pendidikan kita ini belum menyiapkan murid untuk menghadapi era informasi. Ya. Teknologi dan aplikasinya ya berubah begitu cepat ya. Sehingga lulusan universitas-universitas kita ini tidak dibekali untuk berhasil di pasar tenaga kerja ya. Nah, dewasa ini sebagian besar lulusan universitas itu menjadi tidak berguna, usang ya, karena mereka tidak tepat dengan apa yang mereka pelajari di universitas ya. Ya, saat mereka menerima gelar kesejahteraan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena teknologi itu majunya begitu cepat, sedangkan mereka tidak terlambat untuk mengikutinya. Nah, inilah yang membuat penyebab pengangguran nanti ke depannya semakin tinggi, semakin banyak. Jika pengangguran semakin tinggi, semakin banyak, ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi tingkat pendapatan akan semakin menurun.
Ya. Jika tingkat pendapatan makin menurun, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari mana? Dari daya beli akan berkurang. Karena apa? Karena yang terakhir mereka manusia itu akan berubah sikapnya. Dari sebelum pandemi itu, dengan keadaan yang sekarang ini merubah sikap mereka. Mereka dengan kondisi yang semakin sulit, dengan pekerjaan yang susah, pengangguran yang susah, maka mereka akan berubah sikapnya menjadi semakin pelit. Nah, sikap pelit itu bukan sikap royal seperti dulu. Sikap pelit itu mereka anggap sekarang adalah sikap yang keren. Ya. Jadi selama mungkin sekitar 30 tahun yang lalu itu orang itu suka berhutang, ya. Mereka berhutang supaya apa? Ya, mereka suka belanja, ya. Mereka supaya terlihat mereka tuh kaya gitu. Mereka bergaya, ya, supaya teman-teman atau orang lain melihat mereka tuh seperti orang kaya. Ya, padahal mereka berhutang untuk membeli tas branded, ya, rancangan desainer yang paling terkini, ya. Mereka juga bisa mengendarai mobil-mobil mewah, ya, merek-merek mobil mahal, ya. Wah, bergaya, merek yang mobil baru, ya. Semua mereka bergaya, pakaian yang mahal, ya, mereka bergaya mengikuti trennya. Nah, saat ini sudah kebalikannya. Mereka tidak lagi bersifat royal berbelanja seperti itu, ya. Mereka bangga jika mereka bisa berpelit. Ya, Anda bisa contohkan aja sekarang kondisi angka belanja itu menurun sekali. Ya. Mau di mana-mana saja. Nah, sikap pelit ini akan menyulut apa? Krisis ekonomi. Karena krisis ekonomi itu harus bertumbuh, ya. Ekonomi harus berkembang jika orang itu harus berutang, ya. Orang harus banyak yang belanja, ya. Kalau pelit, ekonomi tidak akan bertumbuh, tidak akan membantu perekonomian. Ya, kita ini sebagai negara, kalau kita ini sudah tidak ada orang yang berutang, ya, maka tingkat pengangguran itu akan semakin meningkat dan bisnis kecil akan bangkrut karena tidak ada yang berbelanja. Jadi orang itu harus berbelanja. Bagaimana mereka harus berbelanja? Yaitu tadi masalah di penyerapan tenaga kerja. Mereka tidak punya penghasilan. Mereka tidak punya penghasilan, yang pasti mereka tidak akan berbelanja. Nah, itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi seluruh bisnis. Toko-toko kecil, usaha kecil atau usaha besar pun akan kena dampaknya jika orang tidak punya income. Jadi ini sebenarnya ini namanya efek, ya. Jadi adanya pengurangan biaya, dampaknya adalah masalah di daya beli. Jadi seharusnya harus lebih royal, ya. Harus lebih royal, berutang terus. Nah, negara harus bagaimana caranya supaya tingkat pengangguran ini berkurang. Semakin banyak orang mendapatkan pekerjaan. Jika semakin banyak orang bekerja, maka income, ya, penghasilan GDP-nya naik, ya. Nah, ini yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, satu jalan adalah investasi. Pemerintah harus menggalakkan investasi, foreign direct investment. Tapi di sini investasi semua padat modal. Investasi yang masuk dengan dan yang jadi masalah adalah di pajak, ya. Dan jadi masalah bahwa semua negara di dunia juga berebutan pasar tenaga kerja. Bagaimana negara kita bisa bersaing dengan negara-negara lain? Di Asia Tenggara sendiri, Vietnam, Thailand, ya, Malaysia, bahkan China sendiri di Asia. Nah, inilah kedepannya ekonomi kita itu bukan semakin membaik, semakin sulit, ya. Nah, karena semua sudah masuk ke bisnis bukan padat karya, tapi padat modal. Padat modal mereka menggunakan digitalisasi, menggunakan teknologi AI yang tidak menggunakan peran manusia. Akhirnya semakin banyak orang yang tidak mendapatkan income. Semakin orang tidak mendapatkan income, daya belinya berkurang. Itu mempengaruhi mereka bisnis juga. Jadi inilah namanya pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pengangguran. Nah, jadi sebenarnya
Langkah pemerintah harus melihat itu. Jangan sampai dimulai dari tanda-tanda kiamat PNS itu. Makanya saya membuat video ini. Nah, jika PNS sudah diganti perannya dengan robot, swasta akan melihat. Dan swasta semua akan mengikutinya semua. Dan sektor swasta semua mengganti semua. Jadi nanti tidak ada itu security atau apapun pekerjaan-pekerjaan yang bagi swasta itu memboroskan biaya, diganti dengan teknologi AI, ya, robot atau segala macam. Maka pengangguran akan semakin tinggi. Dan ini mempengaruhi ekonomi Indonesia. Makanya saya katakan bola kristal ekonomi Indonesia bukan membaik, semakin ambruk ke depannya. Tergantung bagaimana pemimpin bisa menentangkan FDI, Foreign Direct Investment, yang padat karya di negara Republik Indonesia ini. Oke, sekian video saya yang bermanfaat ini. Semoga Anda mendapatkan inspirasi, Anda mendapatkan hal yang bermanfaat untuk investasi Anda. Jadi, yang saya mau katakan di sini bahwa krisis ekonomi itu pasti berlanjut. Krisis ekonomi itu bukan selesai, tapi tetap setiap berapa tahun akan ada krisis ekonomi lagi. Karena masalah di pengangguran, masalah di teknologi ini yang membuat krisis ekonomi itu berlanjut terus. Karena kemajuan teknologi itu mengurangi peran manusia untuk mendapatkan income. Oke, terima kasih saudara semua di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan lonceng. Terima kasih, sukses untuk Anda.